Dibilang bayangin berapa banyak orang yang kehilangan chance untuk mendengar lagu seindah kalau kamu tetap dengan prinsipmu. Saya bilang oke, ini karena keputusan besar saya minta bertemu dulu dengan Padi. Katanya Upi itu proyek candi katanya. Bandung, Bondowoso. Aku ya bersyukur banget ketemu sama Dul, ketemu sama Ade. Itu salah satu hal baru yang dalam karirku yang spesial ya dalam perjalanan karir. Karena selama ini aku cuma sama Padi atau sama musik kimia. Pada saat Padi vakum ya aku lihat hobiku apa selain musik. Oh, bercocok tanam. Mas Ade katanya bener nggak suka puasa detox? Tahu aja dia. Aku itu tipe orang yang punya mimpi kerjasama dengan musisi-musisi yang luar biasa aku kagumi sampai sebelum aku pensiun. Aku bisa masuk dream band yang akhirnya ke Jakarta segala macam sampai detik ini ya karena lagu Hitam sih sebenarnya. Berarti lagunya Padi termasuk yang mengantarkan Mas Ade bisa sejauh ini di industri musik ya. Teman cerita Inventory barengan sama aku Indi Arisa as your host. Dan kali ini Indi bakalan ngobrol barengan sama dua orang hebat di industri musik tanah air. Yang satu berasal dari Padi, siapa lagi kalau bukan Mas Fadli. Dan yang satu lagi adalah Mas Ade Govinda. So, mereka berdua yang akan menemani Indi untuk cerita-cerita hari ini. Kalau gitu langsung aja yuk kita ketemuan sama mereka. Halo Mas Ade dan juga Mas Fadli, apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. By the way, Indi mau ngucapin dulu congratulations dong buat single terbaru kalian berdua, ada Tanpa Batas Waktu yang kemarin udah rilis tanggal 22 Juli. Yeay! Terima kasih Indi. Nah, ini boleh dong terutama Mas Ade diceritain dulu, kan katanya ini since the very beginning berawal dari nada yang ditemukan di mimpinya Mas Ade. Ya. Terus akhirnya dijadiin lagu. Emang gitu ya, kalau pencipta lagu berbakat tuh sepanjang harinya dikelilingi oleh nada, sampai tidur aja ke bawah mimpi, dan hasilnya malah jadi lagu yang keren. Itu gimana sih Mas ceritanya? Coba-coba. Jadi, sebentar. Ya, jadi memang ini lagu yang cukup unik, cukup punya tempat berbeda di hidupku gitu, karena memang proses pembuatannya yang aku nemu. Jadi aku lagi mimpi bikin lagu. Bikin lagu, jadi kayak mimpi main gitar gitu, terus ketemulah nada na 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 na. Nah di situ pas bangun itu kayak masih nyantol aja sih nada itu. Jadi aku langsung ambil gitar, terus jadi aku langsung kayaknya tadi itu nadanya bagus gitu, langsung ambil gitar, langsung bikin lagu ini sih. Dan prosesnya sangat cepat, mungkin sekitar 20 menitan bikin lagu ini dari lirik dan nada. Terus ya sesimpel itu, ngalir begitu saja dan langsung kepikiran buat yang nyanyi itu Mas Fadli, karena menurutku tarikan nada di lagu ini tuh memang kayak bisa dibilang awalnya kayak Padi banget gitu loh. Harus aku bilang gitu ya maksudnya. Terus makanya dari situ baru coba menghubungin Mas Fadli dan akhirnya dapat jalan yang baik dan semuanya berjalan sangat cepat, dan alhamdulillah sampai lagu ini bisa dirilis semuanya pun menjadi satu paket yang sempurna sih buat aku. Oke. By the way itu kan kalau ngomongin soal tadi misalnya ada nadanya atau notasinya ketuang dalam mimpi, itu berarti Mas Ade benar-benar pas bangun langsung ngambil gitar atau langsung nulis gitu? Iya benar, tepat sekali. Oke, ya karena katanya gitu ya Mas, sesimpel katakanlah kita bukan musisi tapi kita ada idea pop up gitu, katanya itu kan itu nggak akan datang 2 kali, jadi kalau bisa buru-buru dicatat atau enggak kayak minimal voice note dulu biar nanti tuh bisa jadi bank inspirasi gitu katanya. Memang harus begitu sih. Sebenarnya yang membedakan pencipta lagu itu dia lebih peka dan lebih cepat bergerak aja, mungkin dia cepat langsung ambil voice recorder dan direkam. Sebenarnya semua orang bisa melakukan itu, cuman memang mungkin kalau yang dia memang pengen jadi pencipta lagu, di situ dia lebih peka gitu loh. Jadi lebih cepat direkam dan dikembangin gitu sih. Oke. Nah, terus boleh dong cerita Mas tentang prosesnya nih dari si mimpi tadi pop up sampai akhirnya rilis gitu ya. Karena dengar-dengar kan lagu ini awalnya cuma ada tadi demo versionnya karena Mas Fadli itu punya prinsip nggak mau nyanyi lagu tentang cinta di luar bandnya sendiri Padi. Gimana nih Mas Fadli? Ini sepanjang karirku 20 tahun ya, 21 tahun memang belum pernah, dan memang itu kayak
prinsip sendiri ya, jadi nggak terbiasa gitu. Biasanya memang banyak eksklusif sama Padi, dan kalaupun sendiri itu biasanya lagu-lagu religi, lagu Islami. Dan ini pertama kali, jadi pas waktu pertama kali, awalnya Ade bilang, Mas ini aku pengen Mas Fadli coba take buat koleksiku. Oke, aku datang take demo ya, take buat demo, bikin selesai. Ternyata banyak yang suka, termasuk anakku juga yang suka. Nah, anakku bilang, ini lagunya enak banget. Cuman saya bilang, ini nggak dipublish, ini buat koleksi pribadinya Om Ade. Bilang, sayang, katanya, sayang banget. Soalnya lagu ini enak banget. Akhirnya ketemulah dengan Pak Will dari Wine Music sama Ade, dan dia yang bikin saya terbangun, maksudnya tersadar waktu dibilang, bayangin berapa banyak orang yang kehilangan chance untuk mendengar lagu seindah kalau kamu tetap dengan prinsipmu. Saya bilang, oke. Ini karena keputusan besar, saya minta bertemu dulu dengan Padi, teman-teman di Padi, manajemen, ke orang tua, nanya gimana. Akhirnya semuanya alhamdulillah memberikan lampu hijau, malah senang melihat aku duet sama Ade. Jadi ya memang butuh waktu agak panjang untuk memutuskan itu, tapi sejauh ini itu salah satu ya kayak jalannya mudah ya. Jadi keputusan besar itu akhirnya membuka cakrawala baru lagi untuk aku buat menjalankan karirku di musik. Nah tadi menarik nih Mas, itu kan katanya emang disebut-sebut sayang ya kalau misalnya lagu ini cuma jadi bank lagu sendiri aja, cuma buat koleksi pribadi gitu. Dan apalagi kan setelah didengerin sekali langsung nempel, apalagi liriknya yang engkau jauh di mata tapi dekat di doa, menurut ini tuh cukup powerful gitu kan ya. Apalagi punya banyak makna sih kalau dilihat dari komen-komen netizen yang masuk juga gitu. Ada yang bilang kangen sama mantan, ada yang bilang kangen sama pasangan LDR-annya, ada yang kangen juga katanya sama orang yang udah gak ada, masih banyak lagi lah komen-komen sejenis gitu ya. Dan emang kalau didengerin kan lagu ini kayak semacam kerinduan yang mendalam gitu. Nah ini kalau ke Mas Ade nih, emang inspirasinya waktu bikin lirik ini tuh lagi rindu sama siapa nggak Mas? Because it's quite gitu. Iya pastilah ya, maksudnya orang bikin lagu tuh, apalagi kalau memang lagunya dalam gitu, pasti dia lagi merasakan feel itu ya. Tapi ya di sini memang ya pasti memang sedang merindukan seseorang, tapi mungkin di sini di lagu ini kita bisa belajar dalam mungkin ketika kamu ingat mantan, ketika kamu ingat sahabat, ketika kamu ingat orang tua yang mungkin kamu rindukan, kamu bisa menyampaikannya lewat doa sih gitu loh. Jadi ya aku pengen lagu ini tanpa batas waktu aja, orang untuk merindukan siapapun lah, yang pasti yang baik, dengan doa yang baik ya gitu sih. Oke. Nah, terus ini ngomongin soal lagunya. Ini correct me if I'm wrong ya Mas ya. Ini kalau misalnya denger agak mirip lagu Rapuhnya Padi. Nah, ini menurut Mas Ade apa karena suara Mas Fadli ini yang emang udah terlalu khas sampai jadi kayak lagu apapun yang dinyanyiin Mas Fadli itu akan jadi kayak gitu kedengerannya? Atau emang sengaja nih pas Mas Ade bikin lagu ini yang emang terbesit on your mind itu kayak sosok band Padi, jadi kayak emang ada karakter Padi yang masuk gitu ke lagu ini? Ya. Kalau dibilang ke arah situ enggak sih jujur aja, tapi ya memang pas ngebuat ya memang ngalirnya begitu nadanya gitu. Jadi tapi ketika itu masuk ke suara Mas Fadli, mungkin namanya nada kan cuma itu aja, mungkin stylenya itu pasti akan, apalagi dengan suara Mas Fadli dan membawakan lagu yang nada dengan begitu akan kerasa gitu ke arah sana. Tapi aku juga sangat nggak masalah sih dibilang begitu. Tapi ya yang pasti lagu ini sebuah lagu yang sangat jujur, sangat murni dari aku bikin semuanya. Jadi ya terserah sih orang mau komen apa gitu. Yang pasti ya inilah yang bisa aku bikin. Oke. Nah, dari lagu kita coba ngebahas tentang klipnya nih, Mas ya. Kan dibikinnya sama Upi Guava nih, ini kan udah nggak diraguin lagi ya sebagai seorang klip director gitu. Dan kita bisa lihat hasilnya tuh kayak deep, abis itu kayak shot yang dipakai buat cover lagu ini. Mas Fadi sama Mas Ade juga cuma berdua dengan lighting yang simple, cuma kayaknya kena banget juga. Nah, waktu itu akhirnya
apa yang bikin pertimbangan milih Upi Guava untuk garap klip ini? Karena label kah atau memang mungkin kalian berdua yang pengen lagu ini digarap sama dia? Awalnya sih yang bilang Upi aja deh, itu Pak Will sih sebenarnya yang punya My Music ya. Jadi nggak tahu dia langsung ngomong itu aja. Dan terus ini deh, itu hari Selasa kalau nggak salah. Dan kebayang bikin klipnya hari Jumat. Jadi benar-benar yang super duper singkat, dan itu Mas Upi ibaratnya nggak bisa nolak project. Iya. Katanya Upi itu proyek candi katanya. Bandung, Bondowoso. Candi ya bener-bener kayak very quick gitu ya. Nah, itu gimana tuh dengan konsep yang sebentar pengerjaannya, konsep candi ini katakanlah, itu ada kendala-kendala nggak yang kayak jadinya sempat kayak mendadak brainstorming bareng atau justru kayak 4 harinya brainstorming bareng terus, apa gimana tuh Mas? Kita sih ngobrol panjangnya sekali sih sebenarnya sama Mas Upi ya, bener-bener pas dia datang ke kantor itu ya Mas. Jadi benar-benar ngobrol tentang lagunya, ceritanya bagaimana, terus kita pengennya gimana, Pak Will pengennya gimana. Jadi tugas kita malam itu menceritakan apa yang kita pengen, dan Mas Upi menerapkannya dalam 2 hari, berarti Rabu, Kamis. Hari Jumatnya take video klip. Memang gokil sih Mas Upi juga dengan waktu segitu hasilnya bisa begitu. Dan itu kan hari Jumat, hari Rabunya launching. ya ampun, cepet banget itu penggarap, berarti gimana ya? Emang candi sih, iya. Itu gokil sih Mas Upi, serius. Iya, emang ajaib juga Mas Upi ya. Nah, terus nih Mas ngomongin lagi buat knowledge orang awam ya katakanlah. Kalau misalnya ada project collab musisi tapi antar major label, itu biasanya sistem kerjanya tuh kayak gimana sih? Terus kalau misalnya ada kendala-kendala, biasanya kendalanya tuh di mana gitu? Ya, oke. Kalau aku bisa menjawabnya itu sebenarnya kalau dari sisi major label itu memang beda-beda sih rules-nya gitu loh. Jadi memang harus diakui ada yang susah, ada yang ribet. Tapi kalau menurutku sih sebenarnya ya, apalagi zaman sekarang kan, kita contoh di luar negeri deh. Di luar negeri itu antar label aja semua featuring atau duet gitu, dan nggak masalah, dan jadi suatu karya yang iya fenomenal. Jadi kenapa Indonesia harus diribetin sih? Kalau menurutku itu dulu tuh dasarnya. Jadi dari situ kita membuka, ya mudah-mudahan bisa dicontoh orang ya. Maksudnya apalagi ini project adikku David Fadli ini agak unik sebenarnya, antar 2 band menjadi satu kan gitu kan. Iya. Itu hampir belum pernah juga mungkin ya. Jadi sebenarnya apapun itu kalau memang bisa dikomunikasikan, dinego, diajak ngobrol baik-baik, harusnya nggak ada masalah gitu. Dan kita sama sekali sampai detik ini sih sangat happy ngejalanin ya, bukan yang wah kok jadi gini sih gitu-gitu, nggak ada. Jalan aja gitu loh. Yes. Oke, jadi ya mungkin PR juga ya, karena kan ada orang yang mungkin nggak ngerti ya, ngerasa kayak ketahan gitu sebagai seni. Banyak. Ya kayak hal-hal kayak gitu, jadinya kan nggak bebas berkarya gitu. Cuma so far aman lah Mas ya, lancar-lancar aja ya. Oke. Nah, terus juga nih Mas Fadli ini kan sosoknya udah nggak diragukan lagi ya dengan kualitas vokalnya. Amin. Ketika nyanyi tuh orang langsung oh ini vokalnya Mas Fadli gitu. Nah, dan nyanyinya tuh kalau menurut ini kayak ada magisnya gitu loh, sampai orang bisa baper gitu Mas Fadli kan ya. Waktu itu di episode sebelumnya Territory nih, Indi pernah cerita sama Dul yang cerita gimana dia itu ngejar-ngejar Mas Fadli untuk lagu Sang Pemuja. Karena dulu itu katanya juga feelingnya Mas Fadli yang cocok banget bawain lagu itu. Coba Mas, ini aku mau puterin videonya ya, kita nonton bareng-bareng dulu. Waktu itu gimana ceritanya pas siapa namanya? Dul itu nyeritain proses ngejar-ngejar Mas Fadlinya. Gitu, coba ya. Rilis akhirnya si single Religi yang judulnya Sang Pemuja ini kan. Mas Fadli Padi juga. Kenapa waktu itu feeling kamu berkata kalau lagu ini kayaknya pas dinyanyiinnya sama Mas Fadli gitu? Padahal waktu itu kan kalau nggak salah katanya dulu belum kenal ya sama Mas Fadli. Yang kenal malah manajernya. Iya. Jadi emang enggak, aku kan orang suka menghayal gitu ya. Aku suka bikin lagu yang
yang bukan range-ku gitu ya. Misalkan ada beberapa lagu yang tinggi banget yang nggak bisa nyanyiin ya. Dan kadang-kadang aku juga suka menghayal kalau misalkan, wah ini lagu kalau dinyanyiin, kayak lagu yang ingin kau tahu, ini lagu kalau dinyanyiin Ari Lasso ini pasti enak banget ini. Atau enggak, aku lagi bikin lagu, wah ini kalau iya suka visual gitu. Wah ini kalau lagu dinyanyiin Once enak banget ini. Tapi alhamdulillah laguku yang ingin kau tahu udah sempet di cover sama Omar Lasso gitu loh. Nah aku suka mengandai-andai gitu. Nah pas aku bikin lagu Sang Pemuja, aku langsung visual, aku langsung Fadly Padi yang nyanyi gitu ya. Jadi apapun caranya aku kejar-kejar terus Fadly kayak ngejar-ngejar kayak tukang pajak ngejar-ngejar kita gitu kan. Jadi Berarti feeling aja ya? Feeling, iya, intuisi. Berarti tuh Mas, jadi kayak semacam banyak ya yang ngejar-ngejar Mas Fadly nih gitu ya kan? Tadi kan sampai orang-orang pajak ngejar tuh kayak perumpamaannya bener-bener dikejar sampai mati gitu loh kayaknya. Nah, kalau dulu waktu itu based on feeling dia sampai minta Mas Fadly kan bawain lagunya. Nah, kalau Mas Ade waktu itu pertimbangan apa dari Mas Fadly yang bikin kalau lagu ini harus banget dinyanyiin sama Mas Fadly yang terbukti emang hasilnya juga juara. Gimana nih Mas Ade? Ya, aku bersyukur banget ketemu sama Dul, ketemu sama Ade. Itu salah satu hal baru yang dalam karirku yang spesial ya dalam perjalanan karir. Karena selama ini aku cuma sama Padi atau sama musik kimia. Pada saat Padi vakum ya aku lihat hobiku apa selain musik, bercocok tanam. Aku lagi ada sebuah ide, ini baru kepikiran tadi pagi sih. Apa tuh? Di Inventor ini pertama kali nih. Aku ada bikin lagu tentang